Analisis yang data yang kalian dapat aja, nggak ada komparasi, nggak ada validasi. Karena itu kenapa saya pakai metode itu, karena metode itu adalah metode internasional yang sebenarnya ada batasan dari metode itu. Batasannya apa? Itu tuh kebanyakan dipakai di negeri 4 musim. Jadi kemungkinan suhunya yang dipakai itu di bawah 30 derajat. Jadi in case nanti kalian suhunya di atas 30 derajat di sini dan dengan kelembapan yang tinggi, terus habis itu suhunya tinggi, itu kan bikin gerah efek gitu kan, itu kan pasti kayak gitu. Tapi anginnya nggak ada, itu nanti pasti indeksnya akan langsung 3. Jadi kalau meskipun indeks itu nanti akan 3 terus, ya udah nggak apa-apa, dilaporin aja, memang hasilnya segitu. Jadi kalian cuman ngelaporin hasil pengukuran kalian, dan kalian ngasih rekomendasi untuk memperbaiki desain kelas ini dari paper-paper yang udah meneliti tentang hal-hal terkait gitu. Ada yang tanya lagi? Sebelum saya masuk ke demo alatnya. Itu kalau waktu itu harus diulangi harus belajar gitu. Ya. Jadi langsung ini begini. Di situ buka Mati kipas. Pas mati kipas. ya, kan kalian nggak akan ngambil 2 jam setengah kan di kelas, nggak akan ngambil data selama 2 jam setengah di kelas kan. Gambar di ruangan itu gambar universitas atau print yang lain Bebas, sekreatifnya kalian. nilai plus Saya itu pengennya outputnya nanti itu grafiknya akan kayak gini, pengennya ya, tapi kalau nggak kayak gini nggak apa-apa. Jadi misalkan kalian membagi di 9 titik nih, itu nanti kan pasti mencakup beberapa wilayah, misalkan luasnya 125 gitu kan. Terus di sini nih indeksnya 3, terus di sini lagi nanti kotak segini tuh indeksnya 2,5, terus di sini mungkin indeksnya 2,8 gitu kan. Ini nanti kan warnanya pasti beda-beda. Sebatas itu aja nggak apa-apa. Jadi misalkan paling tinggi ini 3, terus kalian warnain merah nih, terus habis itu di sini kalian warnanya agak oranye, terus di sini agak kuning gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi semakin kalian bisa merepresentasikan titik-titik yang ininya di hasil luasnya ukuran ini, pembagian ini, itu akan makin bagus. Ada yang tanya lagi? Jadi alatnya bentuknya kayak gini. Di dalam alatnya nanti akan ada buku panduan, kabel konektor ke laptop, sama portnya ini. Ini jangan sampai rusak, apalagi di bagian ini ya, karena ini adalah sensornya. Oke, jadi kalian harus hati-hati. Ini bisa dipanjangin sampai 20 cm kalau nggak salah. Dan kalian ukurnya harus dikoneksiin ke laptop dengan aplikasi ini. Karena yang kita butuhin adalah data real time. Kalau bisa ngukur langsung di sini, tapi data yang dihasilkan nanti nggak real time. Makanya kita butuh dikoneksiin ke laptop untuk dapat data real time. Alat ini nanti akan mengukur per detik, jadi datanya nanti akan banyak banget. Dan tolong, karena ini colok
misalkan bikin itu ada banyak banyak penghubung apa sih? Ada banyak pinnya. Dilihat pas nyolokinnya, jangan langsung asal ditolok aja. Ya saya nggak perlu ngasih tunjuk kalian cara nyalainnya dan lain-lain, kan juga bakal kasih bisa cara nyalainnya. Nanti juga saya kasih soft file dari alatnya juga, dan soft file dari aplikasi ini juga nanti akan saya kasih. Itu nanti kalau udah koneksi sama alatnya, di bawah tuh ada tanda merah yang pojokan, nanti tulisannya akan connected. Terus kalian pakai yang real time, yang pojok. Jadi nanti bisa di pause kalau mau ukur, misalkan kalian mau pindah tempat, itu nanti bisa di pause dulu sebentar. Terus habis itu diterusin lagi ukurnya bisa. Bisa kalian contoh. Enggak, karena dia nggak gerak sama sekali, berarti nggak ada angin. Kalau nggak ada angin, dia pasti akan mengukur 0. Dan ini ada tandanya. Jadi ada pin dia ini tuh kayak tegak lurus sama arah angin. Tahu nggak? Kalau dia gerak, dia pasti akan langsung ke remote dengan kayak gitu. Kalau menurut saya sih yang susah bukan ukurnya, tapi olahnya. Oke ya. Terus ini kalian stop, nanti kalian start lagi tuh bisa. Jadi nanti akan jadi 1. Nah, untuk ini misalkan saya start lagi, nanti dia akan terusin. Ya ini karena ada di pas musik, makanya jadi. Terus nanti datanya bisa di save, terus bisa dibentuk Excel. Jadi data Excel itu nanti yang akan dikumpulin, yang mentahnya sama yang udah diolah. Oke, sampai di sini ada yang tanyain? Apa? Prediction mean for PMV kan, prediction mean. Nah itu adalah metode kuantifikasi yang dipakai buat kita biar tahu, kan kenyamanan termal itu kan subjektif. Nah kita mau mengobjektifkan itu dengan indeks PMV. Itu apa? Masukin ke rumusnya. Itu kan nanti kayak gini jadinya. Nah. Jadi tadi di top-nya kan ada link kalkulator yang saya bilang. Nah, kalkulator ini nanti akan membantu kalian untuk ngeluarin indeksnya. Jadi kalian nggak perlu masukin rumusnya. Kalau kalian penasaran sama rumus PMV,
rumusnya kayak gini. Ini. Jadi nanti dimasukkan seharusnya kayak gitu. Tapi ada banyak universitas yang dia udah bisa ngembangin kalkulator online kayak tadi. Nah, makanya kita pakai yang itu aja. Tapi itu harus masukin satu-satu. Jadi nanti indeksnya keluarnya kan satu-satu. Kalau data kalian banyak, otomatis seharusnya kan memang indeks kenyamanan thermal itu akan berubah setiap jam, bahkan setiap menit harusnya berubah. Tapi karena ini adalah sebuah pengenalan, jadi kita coba pendekatannya dari segi yang lebih gampang untuk dilakuin aja. Kita pakai yang udah ada aja, sama pengukuran yang pakai alat-alat yang memang langsung bisa ngehasilin variabel-variabel sifat fisik ruangan yang berhubungan sama kenyamanan thermal aja. Gitu. Jadi kalau PMV sendiri itu apa sebenarnya? PMV itu tuh kayak metode yang dimana dia itu digunakan untuk mengkuantifikasi tingkatan kenyamanan thermal. Kan kenyamanan itu tuh sifat ya, subjektif. Nah, sama penemunya rumus ini, mereka itu pengen orang itu tuh punya tingkatannya gitu. Kalau misalkan dia ngerasain nggak nyaman, apakah dia nyaman atau dia tidak nyaman atau tidak nyaman sekali atau panas banget dan segala macam kayak gitu. Itu nanti bisa kalian baca, nanti saya akan kasih sumber-sumbernya yang terkait dan standar-standar yang berhubungan dengan PMV-nya sendiri. Bisa kalian baca-baca. Ada yang tanya lagi? Karena PMV ini basicnya adalah kalau dulu ada tugas akhir yang mengukur PMV, abang itu dia ada survei. Jadi ada survei mulai dari orang ini tuh kira-kira di sini tuh akan panas jam berapa sampai jam berapa dan segala macam gitu-gitu. Pendekatannya melalui survei. Dan biasanya PMV juga bisa didekatin dengan survei. Tapi karena kita bukan ngejar tugas akhir atau apa, ya makanya kita lakukan pengukurannya aja buat sifat-sifat ruangannya. Dan ada beberapa memang variabel yang berhubungan dengan manusianya itu nanti disepakatin untuk nilainya sama. Jadi variabel tetapnya ada pakaian manusia, terus metabolismenya itu nanti disamakan karena mereka semua duduk, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang jingkrak juga di kelas. Jadi disamakan. Ini energy production dan ini yang CLO yang bawah itu nanti akan disamakan nilainya sesuai sama, misalkan kalian baca beberapa sumber yang saya kasih, terus kalian tentuin ya udah nilai itu tuh akan tetap segitu meskipun nanti yang nilai-nilai variabel fisik ruangannya akan berubah. Jadi yang itu nggak usah digunakan variabel tetapnya di sini. Nanti nilainya berapa silahkan baca dari sumber-sumbernya. Tapi kalau misalkan aku lihat di yang data langsung di-input ke laptop, itu kayaknya datanya udah tervalidasi. Apa itu tervalidasi maksudnya? Terkalibrasi? Ya, udah. Jadi yang kita validasi data itu yang kita nggak memvalidasi data. Jadi kalian tuh cuma ngambil data doang, Ini kalian ngambil data, terus kalian punya data kecepatan udara segala macam data. Itu nanti kan ada banyak tuh datanya kan. Karena PMV ini indeksnya cuma 1, kan nggak mungkin kalian masukin data satu-satu per detik dimasukin ke sini satu-satu kan. Nah, makanya saya bilang kalian itu mau data segitu banyak, itu kalian apain dulu sebelum kalian ukur di sini, kalian kalkulasiin di sini, indeksnya keluar nanti gitu.
Jadi output akhirnya itu adalah berupa grafik yang dimana grafiknya itu tuh nunjukin indeks PMV. Nilainya bisa -3 sampai +3. Kayak gitu. Oke, ada yang tanya lagi?